Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Siang hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah yang diberkati Tuhan. Mari sebelumnya kita akan buka dalam doa. Mari kita satukan hati kita, satukan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Bapa kami yang baik. Kami berkumpul kembali Tuhan dalam hadirat-Mu, dan sebentar kami akan mulai ibadah kita Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Kau berkati pelayan-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang akan mendengar firman Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Yesus. Berkati setiap pribadi kami, dan kami akan siap memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami akan sebuah lagu. Sampai ku
Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Shalom semua yang diberkati Tuhan. Hari ini dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa berjumpa lagi dan bisa beribadah lagi bersama-sama melalui sosial media yang ada. Itu sebabnya sebelum firman Tuhan kita dengar, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih oleh anugerah-Mu kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus, bahkan oleh anugerah-Mu melalui anak-Mu yang tunggal kami bersama-sama telah dijadikan anak dan berhak menerima semua janji-janji Bapa. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur karena kami adalah anak-anak perjanjian yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus, darah yang mahal. Dan kami percaya melalui pertemuan hari ini, kami percaya kami pasti diberkati. Itu sebabnya berbicaralah buat setiap kami lewat kebenaran-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran yang sanggup memerdekakan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami siap memberikan telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau hari ini kita bersama-sama, khususnya bangsa Indonesia, memperingati hari kemerdekaan bangsa ini. 75 tahun bangsa ini baru mengalami kemerdekaan setelah mengalami penjajahan yang begitu lama, dalam kurun waktu yang sangat lama, 3 abad lebih mengalami perhambaan. Itu sebabnya biarlah kita, anak-anak Bapa yang diberkati Tuhan, mari kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberkati saudara dan pasti memberkati kita semua. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya ulang sekali lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan melalui Yohanes ini dituliskan bahwa sesuatu yang luar biasa. Kamu akan mengenal kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kita akan melihat satu kebenaran, dan kebenaran itu yang sanggup memerdekakan kita. Nah, kita lihat bahwa konteks dunia, manusia melalui pengetahuannya akan banyak punya pendapat bahwa kebenaran itu akan bermacam-macam, sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, sesuai dengan apa yang mereka maksudkan. Tetapi kita mau lihat di dalam Alkitab, bahwa dalam kebenaran itu sendiri, dalam firman Tuhan itu sendiri, kita melihat bahwa kebenaran itu berasal hanya dari Allah saja. Kebenaran itu hanya berasal dari Bapa saja, yang empunya langit dan bumi, Bapa yang awal dan yang akhir. Itu sebabnya kebenaran bukan berasal dari manusia. Mari kita lihat bersama-sama bahwa sesungguhnya kebenaran itu memang benar-benar berasal dari Bapa. Itu sebabnya kita pasti punya pertanyaan, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan kebenaran? Namun pertanyaan yang sebenarnya bukan apa kebenaran itu, tetapi siapa kebenaran itu. Nah, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Nah, di sini jelas bahwa Yesus sendiri berkata dengan tegas bahwa akulah kebenaran. Yesus itulah kebenaran. Hari ini kita semua tahu bahwa kebenaran bukan sesuatu, kebenaran bukan apa-apa, tapi kebenaran itu adalah pribadi. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Dan kalau amin berikan tandanya seperti ini. Haleluya. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah kita semua hari ini, bahwa kebenaran itu adalah Yesus. Kebenaran itu adalah pribadi. Kalau Yohanes tadi berkata bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, inilah saatnya kita semua mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu ternyata adalah Yesus. Dialah kebenaran yang menyelamatkan. Dialah satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan, yang dinyatakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah. Jadi kebenaran itu bukan dari siapa-siapa. Kebenaran bukan dari apa, tetapi kebenaran itu adalah pribadi, berasal dari Allah. Dia adalah Yesus sendiri. Bahkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus adalah satu-satunya yang Bapa beri bagi saudara dan saya. Yesus adalah satu-satunya yang Bapa anugerahkan bagimu dan bagiku sebagai kebenaran. Ya, itu sebabnya berbahagialah setiap kita hari ini, bahwa kita tahu kebenaran itu adalah pribadi. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Itu sebabnya kebenaran bukan berasal dari statement seseorang. Kebenaran bukan berasal dari perkataan seseorang atau satu pribadi. Tapi kebenaran itu benar-benar berasal dari Bapa itu sendiri. Itu sebabnya tegas firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya. Tegas sekali bahwa kebenaran itu hanya datang dari Yesus. Dan itulah kebenaran yang menyelamatkan. Tidak ada kebenaran yang lain yang sanggup membawa engkau dan aku mengalami kemerdekaan. Tidak ada kebenaran yang lain yang sanggup engkau dan aku mengalami satu kemenangan. Hanya satu kebenaran, hanya satu pribadi, yaitu kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus, yang sanggup kita mengalami, membawa kita mengalami kemerdekaan. Haleluya. Nah, berbahagialah setiap kita kalau hari ini kita mengetahui kebenaran itu. Itu sebabnya Yohanes, sekali lagi saya sangat suka dengan ayat ini. Dia berkata dengan tegas, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Oh haleluya. Inilah hal yang luar biasa. Sungguh kita saat ini mengetahui kebenaran. Karena ketika kita mengetahui kebenaran, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Banyak orang-orang yang saat ini mungkin sudah mengalami, oh ya aku merdeka, Indonesia merdeka, bangsa kita merdeka. Tapi faktanya mereka tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kemerdekaan, tapi tetap hidup dalam penindasan, yaitu lewat satu pemikiran bahwa oh aku bangsa yang tertindas, bagaimana aku bisa mengalami kemerdekaan, aku masih bodoh, aku masih melakukan hal-hal yang kurang baik, aku gak akan bisa menang, aku gak akan bisa menjadi pejuang yang luar biasa, aku gak akan bisa menjadi pemenang yang luar biasa. Itulah fakta yang ada dari pemikiran-pemikiran itu, karena mereka tidak disingkapkan, tidak diberikan satu pewahyuan lebih lagi bahwa sesungguhnya mereka benar-benar merdeka. Itu sebabnya siang hari ini kita sudah tahu bahwa kalau engkau dan aku ingin mengalami kemerdekaan, kuncinya cuma satu,
kita mesti mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kuncinya cuma satu, kita harus mengenal kebenaran yang sesungguhnya, maka kita benar-benar merdeka. Dan kita saat ini sudah tahu bahwa kebenaran itu adalah Yesus. Nah, pertanyaannya, kita dimerdekakan dari apa? Kita ini sekarang sedang merdeka dari apa? Apakah kita benar-benar mengalami merdeka kemudian hidup dengan bebas-bebas gitu? Tidak. Kita harus tahu bahwa sesungguhnya kita ini orang-orang yang dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Mari buka di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Yohanes 8 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita tahu bahwa sesungguhnya kita sedang dan bahkan sudah dimerdekakan oleh kebenaran itu. Namun banyak anak-anak Tuhan yang belum mengetahui bahwa sesungguhnya mereka sudah merdeka. Dimerdekakan dari apa? Kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa. Tolong garis bawahi, engkau dan aku telah dimerdekakan oleh kebenaran itu dari hamba dosa. Sebelumnya kita adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Perbuatan kita tidak akan pernah menghasilkan yang baik. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa sekalipun ada orang saleh, namun sesungguhnya perbuatan-perbuatan kita itu selalu menghasilkan sesuatu yang disebut sampah, dosa. Itu sebabnya kita perlu dimerdekakan dari hamba dosa. Orang-orang yang menjadi hamba, orang-orang yang menjadi budak perlu dimerdekakan. Itu sebabnya engkau dan aku tidak akan lagi menjadi budak dosa, tidak akan lagi menjadi hamba dosa. Semua yang engkau dan aku keluarkan, semua yang engkau dan aku hasilkan, baik dari perkataan, baik dari perbuatan, pastilah itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itulah yang sudah memerdekakan saudara dan saya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, kita dimerdekakan dari hamba dosa. Kita tidak lagi bisa berbuat dosa. Kita bisa berbuat dosa, tetapi kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa tidak berkuasa atas kita. Tapi yang berkuasa atasmu dan atasku, yang berkuasa dalam hidupmu dan hidupku adalah satu pribadi, yaitu kebenaran itu sendiri. Haleluya. Yang kedua, kita dimerdekakan dari apa? Kolose pasal 1. Saya ingat kemarin Pastor Marcel Kanon menyatakan, mengungkap satu kebenaran ini juga dari Kolose pasal 1, ya. Dan saya ambil ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, Ia, yaitu Yesus itu sendiri, telah melepaskan kita. Haleluya. Saya suka sekali dengan kalimat ini. Ia, yaitu Yesus, sang kebenaran itu, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Ini yang luar biasa. Sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Di mana kita dipindahkan? Ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Begitu luar biasanya Bapa kita. Begitu luar biasanya Allah yang kau dan aku sembah. Dia peduli kepadamu dan kepadaku. Dia mau memberikan kemerdekaan yang sepenuhnya. Dia mau memberikan kemerdekaan sungguh-sungguh kepadamu dan kepadaku. Dan juga kepada sebanyak-banyak orang. Dan itu tidak dengan upaya yang lain.
kecuali ketika orang-orang itu mengenal dan mengetahui akan kebenaran itu. Pribadi itu, dia memindahkan kita, dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kegelapan artinya tidak akan berkuasa lagi kepadamu dan kepadaku. Tapi yang berkuasa adalah kerajaan itu, kerajaan anaknya, kerajaan Allah itu sendiri, kerajaan surga itu sendiri. Sebab kerajaan itu bukan berbicara tentang makan minum, tetapi kerajaan surga yang sesungguhnya yaitu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan itu bukan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, tetapi kerajaan itu berbicara tentang kuasa. Dan kuasa itu adalah gambaran Roh Kudus yang sudah Bapa taruh, yang sudah Bapa berikan bagimu dan bagiku. Sebab dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi ingatlah bahwa kita dimerdekakan, dipindahkan. Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan untuk dipindahkan dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan yang tidak dapat digoncangkan, kerajaan yang tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Itulah kerajaan surga. Kalau saat-saat ini sedang terjadi pandemi, sedang terjadi krisis kesehatan dan krisis ekonomi di seluruh dunia terjadi, semua mengalami, tapi kerajaan surga, kerajaan ini tidak mengalami, kerajaan itu tidak tergoncangkan. Bahkan yang namanya krisis tidak akan berkuasa atas kerajaan itu, sehingga kita tetap bisa bersyukur, sehingga kita tetap bisa beribadah seperti hari ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Itulah sebabnya kita patut bangga, kita patut bersyukur, karena kita punya Bapa yang baik. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihimu dan mengasihiku tanpa batas. Kasihnya lebih dari segala-galanya. Dia ingin engkau dan aku menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Dan kalau benar-benar merdeka, kuncinya cuma satu, yaitu mengenal kebenaran itu sendiri. Kita mengetahui kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu bukan sesuatu, tetapi kebenaran itu adalah pribadi. Haleluya. Yang ketiga, saya mau sampaikan buat setiap saudara, bahwa kita dimerdekakan. Yang pertama, kita dimerdekakan dari hamba dosa. Kita diubahkan, dulunya hamba dosa, kita diubahkan menjadi hamba kebenaran. Hidupmu dan hidupku menjadi benar karena dia. Perkataanmu dan perkataanku diubahkan menjadi benar karena firman-Nya berkuasa dalam hidupmu. Dan kita juga dilepaskan dari kuasa kegelapan, sehingga kegelapan tidak berkuasa atas hidupmu. Yang ada adalah kerajaan anaknya, kerajaan surga itu yang berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Itu sebabnya kalau kerajaan surga yang berkuasa atas hidupmu dan hidupku, hidupmu dan hidupku itu selalu dipenuhi dengan sukacita. Karena kerajaan itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kenyataan kita bisa lihat, oh aku sakit, tapi kebenaran berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Nah itu yang harus kita lakukan. Saya ingat sekali ketika mama saya sakit. Bahkan dokter katakan, waduh, ini nggak akan bisa segera diobati. Kemudian mendengar perkataan dari dokter, mama mertua saya jadi lemah, kondisinya jadi lemah. Tapi saya telepon, saya ingatkan, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku, Yesus sendiri yang berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Artinya telah sembuh, bahwa sesungguhnya penyakit sudah tidak berkuasa atas hidupmu. Di mana dia berkuasa? Di dalam pikiran saudara.
Ketika pikiranmu merasa tertuduh, aku sakit, aku lemah, aku gagal, maka terjadilah seperti yang engkau dan aku pikirkan. Tapi kalau kita berpikir, aku sehat, aku diberkati, aku sukses, maka terjadilah juga seperti apa yang engkau dan aku pikirkan. Itulah firman yang berkuasa dalam hidupmu dan hidupku. Izinkan firman itu benar-benar membawa engkau mengalami yang namanya kerajaan anaknya. Kerajaan anaknya, kerajaan anak Bapa. Dan dikatakan di Kolose 1 ayat 14-nya dikatakan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dosamu dan dosaku sudah tidak berkuasa. Kita semua sudah diampuni. Kita semua sudah diampuni. Kenapa kita diampuni? Karena tidak ada seorang pun yang dapat membayar dosa. Dosa tidak dibayar, tidak bisa dibayar dengan perbuatan yang begitu besar. Dosa tidak dibayar, tidak bisa dibayar dengan kekayaan yang begitu banyak. Dosa tidak bisa dibayar dengan pelayanan yang begitu luar biasa. Bahkan mungkin 1 bulan penuh bisa 70 kali pelayanan. Tetapi dosa hanya bisa dibayar oleh darah Kristus. Darah kebenaran. Darah Yesus anak tunggal Bapa itu. Itu sebabnya bersyukurlah engkau dan aku. Yang ketiga, kita dimerdekakan dari apa? Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan demikian. Demikianlah sekarang. Ini dengan tegas dikatakan, demikianlah sekarang, bukan nanti, bukan besok, bukan yang akan datang. Tapi firman Tuhan berkata now, saat ini, sekarang. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Luar biasa. Kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa tidak berkuasa lagi buat kita. Kalau dosa tidak berkuasa buat kita, dosa tidak menguasai lagi hidup kita, maka maut pun juga tidak berkuasa buat kita. Karena upah dosa adalah maut. Tapi maut sudah digenapi oleh Yesus di kayu salib. Dan dia sudah dikuburkan 3 hari. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dan maut tidak berkuasa atas hidupnya. Ketika dia bangkit, maka percayalah, engkau dan aku juga akan mengalami kebangkitan yang sama seperti Yesus yang bangkit. Maut tidak berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Itu sebabnya ketika satu saat anak saya hampir saja mengalami maut, mengalami kematian. Dia lahir prematur dengan bocor jantung 4 mili. Dokter katakan kesempatan hidup hanya 20%. Tapi saya berkata kepada dokternya, dokter, kalau Tuhan yang memberi anak ini, saya percaya anak ini pasti hidup. Kalau Tuhan kehendaki anak ini pulang, pasti pulang. Lalu dokternya berkata, ya Pak, amin. Lalu saya minta kepada dokter, izinkan saya berdoa di ruang ICU. Ya, karena anak saya ada di sana. Dan begitu saya melihat anak saya di sana, sudah kritis. Ketika dinyatakan bahwa anak saya sudah kritis, lalu dan sudah dinyatakan tidak bernafas, ya kurang lebih sekitar 180 sampai 250 detik ya. Jadi sudah nggak ada. Saya cuma hanya berteriak bahwa Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu saya cuma hanya berkata, berdoa dalam nama Yesus. Saya cuma hanya berkata, mengucapkan kata-kata iman. Saya berkata dalam nama Yesus,
Dengan tangan saya taruh di depan kaca. Saya berkata, dalam nama Yesus, Samuel, kamu hidup nak. Samuel, kamu hidup nak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tadinya yang monitor jantungnya itu adalah flat, sudah garis lurus. Tiba-tiba begitu, dalam nama Yesus, Yesus kehidupanmu, Yesus kehidupanmu. Monitor itu bisa bergerak jalan. Tit, 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 tit. Dan dia hidup sampai sekarang sudah usia 7 tahun. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya maut tak berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan kepada kerajaan anaknya, kerajaan terang, kerajaan surga. Yaitu di dalam kerajaan itu hanya ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan juga ada kuasa oleh karena Roh Kudus. Dan kita juga dimerdekakan dari kutuk hukum dosa dan kutuk hukum maut. Itu sebabnya berbahagialah setiap saudara hari ini. Kalau hari ini engkau sedang berkata, oh Tuhan, aku rasanya putus asa. Persoalanku hari ini enggak benar-benar cepat selesai. Aku minta supaya engkau memberikan lebih lagi. Haleluya. Dosa tidak lagi dapat berkuasa atas hidup saudara dan saya. Kalau dosa saja tidak dapat berkuasa atas hidupmu dan hidupku, maka maut pun juga tidak berkuasa. Sebab maut juga telah digenapi oleh Yesus. Maut telah digenapi oleh Yesus ketika dia harus mati. Dan 3 hari dia ada di bumi. Dia ada di bawah kuasa bumi, di bawah kuasa maut. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit, sehingga maut tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Kalau Yesus sudah bangkit, maut tidak berkuasa atas hidupnya, maka maut juga tidak akan berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Itu sebabnya saya dengan yakin 2013 tepatnya, anak saya lahir prematur dengan bocor jantung 4 mili. Ya, lalu dokter katakan kesempatan hidup hanya 20%. Maka saya katakan sama dokter itu, dokter, sesuai dengan ilmu dokter, bahwa kesempatan hidupnya tidak begitu besar. Tapi saya percaya kalau Yesus memberikan anak ini buat saya, dia diizinkan hidup, maka dia pasti hidup. Kalau dia harus pulang, dia pasti pulang. Lalu dokternya berkata, amin. Setelah itu, ya apa yang terjadi? Pagi-pagi setelah saya bersuka cita, habis doa pagi, tiba-tiba ada telepon berdering dari rumah sakit berkata, Pak cepat ke rumah sakit, anak Bapak kritis. Saya udah doa, sudah suka cita bersama keluarga, hari ini kita ngomong hari ini adalah hari berkat. Tapi teleponnya anak Bapak kritis. Saya langsung berangkat ke rumah sakit, sampai di sana sudah anak saya innalillahi wa innalillahi rajiun alias isjad. Meninggal, mati. Saya mau masuk ke ruang ICU, tidak diizinkan. Saya minta suster izinkan saya masuk, tidak boleh. Saya mau ketemu dokternya, tidak boleh. Jadi saya hanya bisa lihat dari kaca di luar. Lalu Roh Tuhan begitu bergairah dalam hidup saya. Yesus sendiri yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka saya perkatakan firman itu dengan numpang tangan di kaca. Saya berkata, dalam nama Yesus, Samuel, kamu hidup nak. Samuel, kamu hidup. Yesus kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Yesus kehidupanmu. Mesin baju jantung yang flat, yang tiba-tiba ketika dengar suara Yesus kehidupanmu, mesin itu berjalan lagi. Tit, 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 tit. Dan anak saya hidup. Hidup, haleluya. Sampai sekarang dia hidup. Sudah umur 7 tahun. Haleluya. Itulah
yang dinamakan bahwa maut tak berkuasa atas hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Bersyukurlah, alami kemerdekaan seperti yang Yesus mau, seperti yang Bapa mau. Benar-benar merdeka. Tidak ada di bawah tekanan, tidak ada di bawah perhambaan, tidak ada di bawah kuasa siapapun. Engkau dan aku sudah ada di dalam Yesus. Galatia pasal 5 ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kalau saudara dan saya ingin sungguh-sungguh merdeka, cuma satu yang dapat memerdekakan. Dan itulah yang harus engkau dan aku tanamkan. Dikatakan Kristus telah. Yang namanya telah itu sudah terjadi. Telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan goyah. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadilah orang yang merdeka karena Kristus. Diberkatilah saudara. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau diberkati. Jadilah orang merdeka karena Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih oleh anugerah-Mu. Engkau sendiri yang telah memerdekakan kami. Bahkan firman-Mu berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kami bersyukur, kami boleh mengalami kemerdekaan. Dimerdekakan dari perhambaan dosa. Dimerdekakan dari kuasa kegelapan. Kami dimerdekakan ya Tuhan dari kutuk hukum dosa dan kutuk hukum maut. Sehingga kutuk tidak berlaku atas kami. Yang berlaku adalah berkat Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Kau berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada melalui sosial media ini Tuhan. Kami percaya kami adalah anak-anak Bapa yang berhasil. Kami sukses, kami selalu sehat, dilindungi. Bahkan kami berdoa secara khusus buat bangsa ini. Jauhkan Tuhan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Segera Tuhan lalukan supaya kami benar-benar bisa kembali lagi dengan leluasa. Dapat berkumpul, dapat bersyukur, dapat menaikkan segala korban syukur kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, semua yang hadir melalui Zoom, IG Live, juga YouTube dan sosial media yang lain. Kau berkati tanpa terkecuali. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.